Assalamualaikum, ketemu lagi kita dalam langkahku. Kali ini kita akan mengupas mengenai Gunung Lawu beserta mitos dan spiritualnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya, yang belum like, subscribe, komen, dan share, tolong dibantu untuk like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut. Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, lekat dengan cerita mistis, tempat ziarah, dan mitos ritual, termasuk isu praktek pesugihan. Mitos ini berkembang dari cerita rakyat dan tradisi spiritual yang dilakukan sebagian orang di kawasan gunung tersebut. Kawasan sakral di Lawu ialah dianggap sebagai tempat menyepi atau meditasi spiritual, terutama pada bulan Syuro. Banyak cerita turun-temurun mengenai ritual pencarian kekayaan atau penyelesaian masalah ekonomi di area Gunung Lawu tersebut. Sebagai warga datang untuk menghormati leluhur atau napaktilas sejarah yang kerap disalahartikan sebagai tempat ritual pesugihan. Tidak hanya tumbal orang, ritual pesugihan di Gunung Lawu juga tak kalah mengerikan. Gunung Lawu yang terletak di antara 3 kabupaten, yakni Karanganyar, Ngawi, dan Magetan, memang tidak hanya dikenal karena pesonanya, namun hal mistis juga tak bisa lepas dari tempat tersebut. Mulai dari mitos siluman harimau, gondorwo, kuntilanak, dan sebagainya, turut mewarnai cerita mistis dari Gunung Lawu. Salah satu cerita yang melekat di Gunung Lawu yakni tentang pesugihan. Menurut cerita, banyak orang yang datang ke Gunung Lawu melakukan ritual ilmu hitam di dalam goa dengan tujuan meminta kekayaan. Mereka melakukan ritual dan memberikan sesajen kepada makhluk halus penunggu gua tersebut. Setelah memberikan sesajen, orang-orang tersebut melanjutkan melakukan semedi hingga didatangi sosok makhluk gaib penunggu gua. Menurut cerita masyarakat, biasanya orang yang setelah bersemedi akan didatangi makhluk gaib seperti gondorwo maupun siluman lain dan akan mengabulkan permintaan dengan syarat memberikan tumbal nyawa orang, keluarganya, dan tetangganya. Sungguh menyeramkan ya. Tidak habis pikir orang-orang ingin mencari kekayaan dengan bersekutu dengan setan dan jin. Gunung Lawu memang terkenal sangat mistis karena legenda Gunung Lawu yang kuat, nilai spiritual yang tinggi, serta berbagai cerita turun-temurun dari para pendaki gunung setinggi 3.265 mdpl di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini dipercaya sebagai pusat energi mistis di Jawa. Gunung Lawu juga dipercaya tempat moksanya Prabu Brawijaya V, yaitu di puncak Hargodalem, diyakini sebagai tempat moksa atau menghilang bersama raga raja terakhir Majapahit. Banyak orang datang untuk ziarah, meditasi, atau mencari ketenangan batin karena suasananya yang sakral. Mitos dan pantangan di sana. Pasar setan, tempat di jalur pendakian yang dipercaya sebagai pasar goib, di mana pendaki sering mendengar suara keramaian. Larangan mengenakan baju hijau. Ada pantangan tidak boleh memakai warna baju hijau karena dianggap bisa menarik perhatian penunggu gunung. Pendaki dilarang sombong, berkata kotor, atau melanggar adat istiadat setempat agar tidak tersesat atau mengalami kejadian aneh. Apakah Gunung Lawu gunung yang paling angker di Indonesia? Tidak ada satu gunung mutlak yang disepakati sebagai yang paling angker.
Namun beberapa gunung yang sangat terkenal dengan cerita mistisnya meliputi Gunung Lawu, Gunung Salak, dan Gunung Merapi. Setiap gunung ini punya cerita seram yang berbeda dari orang-orangnya. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dianggap sebagai tempat sakral dan pasar goib di Pasar Dieng. Gunung Lawu adalah gunung berapi aktif di Jawa Tengah. Gunung berapi ini terkenal dengan kisah mistis dan sakralnya yang meliputi Pasar Setan, tempat moksa Prabu Brawijaya V, serta larangan memakai pakaian hijau pupus. Pasar Setan, tempat di dekat puncak di mana pendaki sering mendengar suara ramai seperti pasar, angin, berbisik atau suara gamelan tanpa wujud dan fisik manusia. Patilasan Prabu Brawijaya V, Hargo Dalem diyakini sebagai tempat moksa atau hilangnya raja terakhir Majapahit yang membuat kawasan ini sangat dihormati. Misteri pegunungan dan kunci Lawu. Peran juru kunci atau sesepuh gunung sangat dijaga turun-temurun untuk memandu tata krama pendaki agar tidak tersesat atau mengalami kejadian aneh saat mendaki Gunung Lawu. Selain kehadiran daripada siluman harimau dan juga adanya sosok kuntilanak di pos 4 dan juga adanya penampakan Gondorwo serta makhluk tak kasat mata yang lainnya. Gunung Lawu memang erat dengan legenda cerita mistis awal Muharram atau Suro. Gunung ini jadi pilihan para peziarah. Gunung Lawu dipercaya memiliki legenda dengan unsur magis yang kuat, dipercaya sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dulu, puncak Lawu itu memang legenda. Legendanya ditempati oleh Raja Majapahit Brawijaya yang bertapa dan hingga saat ini dipercaya masih berada di Gunung Lawu, jasad dan ruhnya, sehingga pendaki percaya ada kekuatan mistik yang kuat di Gunung Lawu. Inilah beberapa mitos di Gunung Lawu, diantaranya adalah Pasar Setan. Konon di antara Cemoro Sewu dan Cemoro Tengah terdapat pasar goib yang hanya bisa didengar suaranya oleh para pendaki pada malam tertentu. Pasar ini diyakini dihuni oleh makhluk halus yang berdagang berbagai macam barang. Kemudian ada larangan berpakaian hijau. Para pendaki dihimbau untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau saat mendaki Gunung Lawu. Konon warna hijau melambangkan alam gaib dan dapat menarik perhatian makhluk halus. Jumlah pendaki ganjil, percaya atau tidak, banyak orang meyakini bahwa jumlah pendaki Gunung Lawu tidak boleh ganjil. Konon jika ada pendaki yang tersesat, makhluk halus akan menggenapinya menjadi rombongan yang genap. Mitos burung Kiai Jalak. Ada satu legenda Gunung Lawu yang populer, yaitu burung jalak yang kerap menampakkan diri pada pendaki. Menurut kepercayaan, burung tersebut hanya menampakkan diri pada orang-orang yang berlaku sopan dan memiliki niat baik. Selama pendakian, masyarakat sekitar juga percaya jika burung tersebut mengikuti selama pendakian itu merupakan tanda selamat dan berarti kedatangan disambut oleh para penguasa spiritual. Legenda mengenai burung jalak ini awalnya berasal dari legenda Prabu Brawijaya V dan penjaga setianya. Diikuti penunggu Gunung Lawu. Ternyata nggak hanya di puncak gunung aja, Gunung Lawu juga menyimpan cerita mistis yang membuat pendaki bisa merasakan kehadiran makhluk gaib. Di berbagai tempat,
Pengalaman yang umum terjadi biasanya saat mendaki mencapai pos 4. Spot dipercaya sebagai yang paling angker di rute pendakian. Beberapa pendaki ada yang merasakan perubahan suasana dan hawa di sekitar mereka, atau merasakan sensasi yang sulit dijelaskan secara akal sehat. Hal ini membuat hanya sedikit pendaki yang berani mendirikan tenda di pos ini karena suasana yang berbeda dan terasa kurang nyaman. Mitos sendang derajat. Sendang derajat adalah sumber mata air yang terdapat di sekitar Gunung Lawu. Mata air ini dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa siapa yang meminum air dari sendang akan mendapatkan manfaat untuk tetap awet muda. Namun hal ini hanya akan terjadi jika niat dan peminumnya baik. Apabila niatnya buruk, maka akan ada rintangan yang menghalangi. Harus berlaku sopan. Setiap pendaki juga diingatkan untuk harus tetap menjaga sopan santun, menjaga etika serta kebersihan sekitar saat mendaki Gunung Lawu. Selain itu, kamu juga diwajibkan untuk menjaga tutur kata dan menjauhi kata-kata kasar karena dianggap sebagai tindakan tidak hormat terhadap penunggu Gunung Lawu. Demikianlah sekelumit tentang Gunung Lawu. Sampai jumpa lagi.